Oke, ini hari ini pertemuan ke-7 ya untuk pelatihan PHP membangun backend dengan CodeIgniter dan MariaDB. Jadi di pertemuan sebelumnya itu materinya adalah membuat transaksi ya, yang dicontohkan adalah transaksi penjualan. Nah, pertemuan ke-7 ini kita masuk ke laporan. Dan nanti di pertemuan ke-8 itu jadwal ujiannya. Itu ujiannya project ya Pak ya? Apa gimana? Ujiannya, Kalau kita bisa udah project apa mesti ikut ujian apa enggak Pak? ya ujiannya sih saya mau bikin soalnya pilihan ganda, tapi kalau yang udah bisa bikin project boleh sih. Tinggal ngasih ini aja ya, ngasih video Iya, rekaman video rekamannya udah boleh. jadi aplikasinya. Iya. Iya, itu lebih bagus. Baik Jadi Pak, kalau yang terima sudah kasih. ngerjain project nggak perlu ngerjain yang pilihan gandanya lagi. Jadi ada dua pilihan, mau ngerjain project ya atau ngerjain pilihan ganda. Oke. Nah, untuk yang laporan ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi pertama milih tanggal awal, ya laporannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apa? Nah, formatnya ada dua, mau laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Nah, kemudian nanti kalau diklik tombol cetak, nah dia akan membuat laporan sesuai dengan tanggal dan formatnya. Oke, ini tadi keterangannya. Nah, untuk relasi tabelnya, di sini ada tabel pelanggan, dengan primary key adalah KD PLG, kemudian ada tabel penjualan. Nah, data penjualan adanya di sini. Primary key adalah nomor penjualan. Ya. Jadi dia mencatat nomor penjualan, tanggal penjualan, sama kode pelanggannya siapa. Terus ada tabel barang nih untuk master barang. Nah, ini ada satu tabel ya, hasil relasi many to many antara penjualan sama barang. Saya kasih nama detail penjualan. Jadi di sini isinya nomor penjualan yang ini, ya, itu barangnya apa saja. Karena di satu penjualan kan bisa memuat beberapa barang ya, kayak satu invoice, nah itu bisa memuat beberapa barang. Ya, jadi ada nomor penjualan, ada kode barangnya, sama kuantiti berapa, dan harga satuan. Nah, ini harga satuannya. Nah, nanti di laporan penjualan kita akan menghitung untuk satu nomor penjualan itu berapa totalnya. Nah, ini beberapa file yang dibutuhkan. Pertama ada controllernya, nama controllernya adalah labjualnya.php. Terus ada modelnya, ini adalah labjual model.php. Terus ini ada JavaScript. Dan ini JavaScript ini saya pakai buat munculin tanggal ya, pemilihan tanggal dengan date picker. Ini juga sama CSS-nya untuk memunculkan tanggal. Terus ada lagi ini labjual.js. Nah, ini JavaScript-nya. Terus ada view, view yang dipakai ada di labjual view. Kemudian untuk library-nya ada dua, library PDF-nya itu yang digunakan adalah FPDF. Nah, FPDF nanti butuh dua file ini. Sama untuk Excel-nya ini ada dua ya yang dibutuhkan. Nah, PHP spreadsheet namanya. Jadi dia butuh satu folder di folder vendor. Oke, untuk laporan PDF. Nah, ini laporan PDF pakai library-nya FPDF. Oke, kita lihat dulu di bagian ini ya, cara jalanin apa namanya aplikasinya dulu. Saya close. Oke, ini ada laporan. Laporan barang. Oh, bentar nih.
Kemarin settingnya saya rubah-rubah ya. Setting, akses level menu. Nah, ini loadingnya agak lama. Oke, ini browsernya agak lambat. Oke, ini ya. Ini di level menu admin yang kemarin ya. Kayaknya saya belum masukin laporan. Oh, belum ada di sini. Lab jual. Kemarin saya hapus. Oke. Saya ganti aja ya namanya. Masih master, menu, setting, menu. Laporan barangnya saya nggak bikin nih, saya ganti namanya aja. Ini master salah. Ada laporan. Ya, lab barang. Oke, lab barang saya ganti jadi penjualan. Ini saya ganti jadi lab jual. Parentnya adalah laporan ya. Ini sesuai dengan nama controllernya. Ini buat namain menu. Parentnya adalah ini menu laporan. Saya coba update. Nah, ini sudah berubah jadi laporan penjualan. Oke. Ya, di sini ada pertama jadi milih tanggal. Silakan mau bikin laporan dari tanggal berapa nih? 1 Juli sampai 31 Juli PDF. Ya, data tidak ditemukan. Di tanggal tadi nggak ketemu ya. Kita lihat dulu datanya, database-nya. Oh, di sini saya entry dari bulan September yang ada ya. Oke, jadi saya ulang untuk ini tanggal awalnya kita cari yang September. September, kok September sih? Oh, 2019. September ya tanggal 1 September 2019 sampai tanggal kalah sama ini. CSS-nya. Settingan CSS-nya kurang ini. Oke. Ya, jadi 1 September 2019 sampai 30 September 2019. Ini coba tunggu dulu. Dia butuh proses buat mencetak PDF. Nah, ini. Jadi laporan PDF-nya dia kan langsung terdownload ya. Di sini. Karena di setting dia untuk langsung download. Ya, terus saya langsung coba aja laporan yang Excel ini sambil nunggu proses buka file. Download. Ini kalau di laptop saya dia ada di folder download.
Masih loading PDF. Ini karena buka apa ini laptop saya udah dari kemarin ini belum mati jadi agak lemot. Ting. Ntar kita tunggu. Oke, sambil nunggu saya jelasin di bagian codingnya dulu. Nah, pertama ada controller ya. Di controller lapjual.php. Nah, ini tuh buat memanggil PHP spreadsheet-nya buat bikin laporan PDF. Jadi kita pakai sebuah library namanya PHP Office. Ya, ini namanya PHP spreadsheet. Jadi PHP Office ini dia ada PHP Word ya. PHP Word ada PHP spreadsheet. Ini tampilannya begini nih laporan ini. Jadi laporan penjualan tanggal 1 September sampai 30 September. Ini nomor penjualannya, ini tanggalnya. Nah, ini nama pelanggannya. Dan ini totalnya. Jadi di sini tidak dituliskan secara detail ya, ini barangnya apa saja. Cuma nomor ini totalnya berapa. Oke, ini formatnya di dalam bentuk format rupiah. 62.000, 124.000, totalnya 1.814.000. Ya, ini yang bentuk PDF-nya. Pak, itu kan barang ada gambarnya ya Pak. Itu dia secara fisik disimpannya di mana ya Pak? Bukan di database ya Pak? Barang. Oh, di master barang ya Pak ya? Iya, master barang itu kan ada fotonya tuh. Itu secara fisik dia disimpannya di folder mana Pak? Oke, kita lihat di bagian ini dulu. Barang. Oh, ini foto ya. Iya, Jadi di foto. barang itu ada foto. Ini set itu, field upload. Nah, ini tentunya di sini nih, Pak. oh itu di aset, berarti sekarang disimpannya di aset tuh ya. Aset upload itu Di ya. set upload files. Ini folder ya. Ini kan nama field yang ada di tabel barang. Dirubah jadi field upload. Karena kalau nggak ada ini, dia jadinya text box biasa. Nih, kalau ini saya hapus, dia jadinya text box. Tapi dengan perintah ini, dia jadinya upload. Nah, saya coba lihat yang di barang. Master barang. Ini ya. Ini kan add barang. Nah, ini kan ada upload ya. Kalau misalkan ini saya hapus nih, save. Saya refresh dulu. Nah, dia jadi text box biasa. Jadi cukup mengganti jadi satu baris gini, dia langsung berubah jadi upload file. Nah, terus kita tentuin nyimpennya di mana. Ini lokasi folder, jadi di folder aset, upload, file. Pak? Iya. Itu bisa nggak fotonya, misalnya kalau picture itu di-save sebagai stream di dalam database. Jadi kita tidak nempatin space di disk sebagai image, tapi di stream di database langsung. Jadi kalau kita backup database, ya langsung tinggal backup database, nggak perlu backup. Iya. Nah, ini kalau bawaannya si Grocery Recruit, dia kalau misalkan bentuknya upload file ya, dia kesimpannya sebagai gambar sih. Tapi nanti kita bisa, misalkan gini, ada yang tipenya kayak gini ya, deskripsi barang. Deskripsi barang itu, mana nih, set. Coba. Ini ada settingannya sebenarnya. Nah, ini tergantung dari teks editornya sih. Di sini kan kadang-kadang ada menu upload file.
Nah, ini harus ganti editor dia. Ntar saya coba ya. Kalau di text editor bisa, cuma kita harus setting lagi di config, terus recruit, CK editor. Oh, ini udah pakai CK editor sih. Mana menu uploadnya? Jadi ada yang gambarnya bisa kita upload ke sini, Pak. Tapi ini ada settingannya lagi di sini. Di CK editornya, kita harus tambahin yang namanya plugin. Jadi kalau itu nanti gambarnya kesimpannya bukan di gambar ya, bukan sebagai gambar, tapi di database. Nah, saya punya contoh sih yang kemarin sudah saya modif. Nah, ini agak lama nih, localhost. Saya lupa alamatnya apa ya. perpusbl.local. Muncul editor gimana tuh Pak? Tadi di deskripsi jadi bisa muncul editor. Di sini nih. Sorry, mana tadi? Editor ya. Oh, tadi barang ya. Saya tunjukin barang. Nah, defaultnya, kalau kita tipe datanya adalah teks ya. Ya. Kalau tipe data teks, dia otomatis jadi text editor. Ya. Jadi kalau ini nggak saya aktifkan ini nih, dia defaultnya jadi text editor. Tapi karena saya tidak ingin jadi text editor, maka ditambahin ini, unset text editor. Oke. Nih kan fieldnya deskripsi, terus ini teksnya full text. Jadi kalau itu bukan text editor ya, yang deskripsi jadi full text biasa. Defaultnya karena saya kasih ini jadinya dia text area biasa ya. Kalau ini dia bisa jadi text editor. Kalau itunya nggak pakai unset. Iya betul. Kalau ini nggak pakai unset. Nah, ini contohnya kayak yang di sini nih saya sudah modif. Ini saya juga pakai grocery recruit. Nah, ini ada upload file ya, upload image. Oh, bukan yang ini, bukan yang ini. Kalau ini dia saya bikin ini sih. Lupa bukan yang ini, salah. Karena kalau kita pakai grocery recruit bawaannya ya, itu untuk text area-nya ya fiturnya kadang kita harus update lagi, harus ada yang di otak-atik. Kalau tadi ya mau supaya gambarnya nggak disimpan di folder, tapi maunya disimpannya di database. Nah, itu ada codingannya lagi sih buat nambahinnya. Tapi saya lupa kemarin saya masukin di sebelah mana. Nah, yang ini juga saya sudah modif, jadi begitu diklik tambah gambar, ya dia ada semacam file manajernya buat milih-milih di sini nanti gambarnya. Itu nanti ada settingan tersendiri. Ya, defaultnya dia nggak ada buat ininya, Pak. Makasih, Pak. Oke, tadi saya lanjutkan lagi. Tadi sampai mana? Oh ya, laporan penjualan dulu. Oke, ini lab jual. Dia sebagai kelasnya ya, karena nama filenya lab jual. Terus konstruktornya, nah ini saya panggil cek ADM, karena ini halaman admin. Kita harus memastikan dulu dia sudah login ya. Oke. Terus ada library FPDF. Ini model yang saya pakai di folder penjualan, namanya lab jual model. Terus ini buat JavaScript tambahannya. Nah, jadi defaultnya JavaScript tanggal ini nggak saya panggil di depan. Jadi saya hanya manggil di halaman-halaman yang diperlukan dia. Takutnya kalau yang seperti ini semua dipanggil di depan ya, itu akan bikin berat.
Jadi saya panggil ya di halaman yang butuh date picker aja, butuh apa tadi tanggal aja ya. Nah, ini panggil JavaScript-nya di sini asset URL vendor, jadi di folder asset terus vendor date picker JS JavaScript-nya, kemudian di CSS-nya nih min CSS. Terus ada oh iya satu tambahan lagi nih JS URL ya, penjualan lab jual JS. Coba kita lihat dulu ini di asset JS penjualan lab jual. Nah, ini supaya kita bisa memanggil date picker. Jadi tadi JavaScript-nya kita panggil di sini kan, JS-nya. Nah, untuk menggunakannya saya di sini. Jadi library-nya sudah dipanggil, kemudian menggunakannya di sini. Ini pakai jQuery. Terus di function index, dia panggil template ya, template ADM. Ini kemarin function yang sudah dimodif. Ada lab jual view, this data. Lab jual view. Oke, ini lab jual view-nya, ini biasa tulisan laporan penjualan. Terus dicek if is set error ya. Kalau ada error, tadi kan error kayak data tidak ditemukan, itu kan saya anggap sebagai error ya. Nah, munculkan, ini pakai framework-nya Bootstrap ya. Jadi div class alert ini bawaannya Bootstrap. Terus bikin satu div. Nah, bikin nih form open penjualan lab jual cetak. Jadi dia manggil apa? Bikin form. Terus action-nya ke penjualan, di folder penjualan. Lab jual ini controllernya. Cetak ini function. Ayah, aku mau ke rumah Nabi Ufa. Soalnya Lab jual. Nah, cetak nih ya, cetak ya. Tadi kan di sini lab jual cetak. Jadi fungsi apa? Kelasnya atau controller lab jual, fungsinya cetak. Nih. Jadi yang memproses ada di sini nih buat bikin cetakannya. Oke. Terus kita lihat lagi. Tanggal awal. Nah, tanggal awal ini ada text box biasa. Nah, sini ada ID, ada name. Nah, ID ini, kalau ID biasanya itu buat keperluan JavaScript. Kalau name buat keperluan si PHP. Nah, sama nih, tanggal akhir juga ya. Tanggal akhir buat JavaScript. Nah, tanggal akhir name buat PHP. Nah, ini saya kasih read only supaya nggak bisa ditulis tangan ya. Supaya nggak bisa ditulis dari keyboard. Karena kita sudah tentuin formatnya harus YYMMDD. Terus ini format, saya bikin radio button. Oke, ID-nya PDF, name-nya format, ya ini namanya format. Value-nya PDF. Jadi kita butuh name sama value nih. Ini buat yang Excel. Terus satu tombol submit, input tab submit, ID-nya tabel cetak, name-nya TBL cetak. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara supaya kita bisa munculin date picker. Nah, itu tadi ada di labjual.js. Ini cara panggilnya. Nah, dokumen.ready function. Ya, ini function bawaannya jQuery. Nah, ini buat panggil date picker. Ini kan ada crash TGL awal. Ini crash artinya ID. Nah, karena kita kasih nama di sini ID-nya TGL awal. Ya. TGL awal. Maka di sini kita panggil TGL awal. Nih, jadi yang ID-nya TGL awal, koma, ya saya bikin dua aturan. Yang ID-nya TGL akhir, ya kan, TGL akhir, jalankan function datePicker. Oke. Jadi si datePicker tadi kan kita panggil JavaScript-nya di sini. Nah, buat munculinnya pakai function datePicker. Nah, function ini punya format, ya, punya beberapa option. Salah satunya adalah format, supaya formatnya YYMMDD. Nah, kenapa saya rubah jadi YYMMDD ya? 4 digit tahun, strip 2 digit bulan, strip 2 digit tanggal. Nah, karena format di MySQL formatnya seperti ini. Tadi pada saat kita nyimpan penjualan, ada nomor penjualan, ada tanggal penjualan, nah dia kesimpannya seperti ini. Jadi supaya saya nggak perlu mengconvert lagi,
format tanggalnya ya, supaya ikut MySQL. Terus ini auto close screw, artinya kalau udah diklik, dia otomatis nge-close. Oke, ya itu buat munculin ini ya, tadi tanggal. Oke, terus kita balik ke ini, controller ya. Sekarang kita lihat function cetak. Nah, di function cetak, kita harus mastiin dulu bahwa tombolnya sudah diklik. Ya, tadi nama tombolnya, name-nya adalah TBL cetak. Jadi buat ngecek tombol sudah diklik atau belum, pakainya ini, if $this input post TBL cetak. Pokoknya ini $this input post, ini buat ngambil inputan, entah itu berupa text box, berupa tombol ya. Pakainya $this input post, ini namanya apa. Dan dia case sensitif, ya, karena saya tulisnya huruf kecil semua, sini juga harus kecil semua. Terus ambil inputan, tadi ada 3 kan. Pertama, inputan tanggal awal, tanggal akhir, sama format. Nah, jadi saya bikin 3 variabel. Nama variabel sebenarnya bebas. Tapi ini biar gampang ya, saya bikin nama variabel sesuai dengan nama text box-nya. Ya, biar nggak bingung aja di sini. Jadi bikin variabel sesuai dengan nama text box-nya. TGL awal ya, $TGL awal buat this, input post buat ngambil text box TGL awal. TGL akhir buat ambil TGL akhir. Terus $format buat ngambil format. Nah, format ini isinya antara PDF, ya, format nih isinya adalah ini value-nya PDF atau Excel. Jadi saya kasih if kalau PDF dia ngapain, kalau Excel dia ngapain. Oke, setelah nentuin format, dicek dulu. Ada nggak sih penjualan di tanggal yang sudah ditentukan nih? Maka dicek, cek data, $this, lab jual model, cek penjualan, TGL awal, TGL akhir. Ini parameternya, dapat dari sini, TGL akhir dapat dari sini. Jadi masuk ke lab jual model, ada function cek penjualan. Ini ya. Nah, kita masuk ke sini, lab jual model. Ini di table penjualan sama dengan penjualan, jadi saya bikin variabel globalnya. Nah, di tabel detail penjualan sama dengan detail penjualan. Di table pelanggan sama dengan pelanggan. Ini nama-nama tabel yang diperlukan ya. Terus ada function cek penjualan. Ini tadi parameternya 2 kan, pada saat kita panggil TGL awal, TGL akhir. Nah, ini saya kasih TGL awal dan TGL akhir. Oke, jalanin query-nya. Ya, select bintang from di tabel penjualan, ya, where. Nah, yang tanggal penjualannya lebih besar dari TGL awal. Dan, ya, where tanggal penjualannya lebih kecil sama dengan TGL akhir. Jadi kita cari yang di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Dari tabel penjualan aja. Kita nggak perlu ngecek dari tabel detailnya. Karena masternya kan ada di tabel penjualan. Oke, sesudah query ini, jalanin. This dbget. Terus if $query numRows, dihitung nih ya. $query dapat dari sini. numRows ini fungsi buat menghitung record. Hitung. Kalau isinya 0, return false. Oke, kalau isinya bukan 0, berarti return-nya true. Nah ya, nilai ini antara true sama false nih. Nah, berarti if $check data ini kalau true nih. Ya. Kalau true, cek lagi formatnya apa? PDF kah atau Excel? Jadi kalau formatnya sama dengan PDF, panggil function $this, maksudnya berarti sesuatu yang ada di kelas ini. Ya, laporan PDF. Jadi panggil function laporan PDF dengan parameter TGL awal dan TGL akhir. Terus else if kalau formatnya XLS, panggil function laporan XLS, TGL awal, TGL akhir. Ya. Terus ini tutupnya ini ya. Nah, else-nya, jadi kalau datanya tadi hasilnya adalah false, bikin variabel error. This data error. Data penjualan tidak ditemukan. Panggil template ADM, lab jual view. Ya, ini karena di sini this data error.
Maka di lab jual view-nya, ini saya kasih variabelnya $error. Itu ya. Oke, terus Baca dongeng English. terus kita masuk ke laporan PDF dulu deh. Nah, untuk laporan PDF ini saya kasih penjelasan di sini nih bagaimana sih cara install library-nya. Jadi ada banyak library PDF. Nah, di sini saya contohkan kalau mau pakai library-nya FPDF. Nah, FPDF merupakan salah satu library yang memungkinkan membuat atau generate file PDF secara langsung. Tanpa harus menginstal atau tanpa harus mengaktifkan modul PHP tertentu seperti PDFlib. Ini download-nya gratis. Nah, di sini. Dan dia punya manualnya atau dokumentasi API-nya. Nah, itu ada di sini. Jadi fungsinya semuanya ada di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini saya download versi terbaru di sini ya. Ini pakainya yang 181. Nah, terus di dalam folder ini application third party bikin folder FPDF. Di sini ya, application third party, saya bikin folder FPDF. Terus file zip-nya saya copy ke sini. Ini awalnya kosong dulu nih. Ya, ini file zip-nya saya copy. Terus diekstrak. Nah, diekstrak tadi ada file-file ini. Nah, ini library-nya sudah ada di folder application third party FPDF. Nah, terus tadi foldernya tadi itu harus dipanggil. Nah, kita bikin dulu library-nya supaya nanti library inilah yang kita panggil di PHP kita ya. Kita bikin library-nya, namanya saya kasih nama pdf.php, simpennya di application libraries. Application libraries, nama filenya pdf.php, isinya cuma ini doang nih, kelas PDF, function construct, include once, ya, apppath, third party, fpdf, fpdf.php. Ini tadi kan lokasi file fpdf yang sudah diekstrak. Nah, kalau kita mau panggil library ini, karena kita kasih namanya PDF, nih, kelas PDF, maka dipanggil ya, $this load library PDF. Jadi kalau mau pakai, panggil ini, $this load library PDF. Nah, sehingga tadi di atas ada ya, nih, $this load library PDF. Karena kita kasih nama kelasnya PDF. Kalau kita kasih nama kelas yang lain, ya ini tinggal diganti. Oke, itu library-nya. Terus bikin laporannya. Nah, bikin laporannya, saya bikin variabel tgl awal Indo sama tgl akhir Indo. Buat apa? Karena di laporan ini saya mau bikin tanggalnya formatnya seperti ini kan. 1 September 2019. Ya. Padahal tadi yang saya pilih di ini kan bentuknya cuma tanggal ya. 2019 strip 09 strip 01. Nah, supaya dirubah jadi Indonesia, nah ini saya bikin library namanya mylib. $this mylib tgl Indo. Parameternya adalah tanggal awal. Parameternya adalah tanggal yang dalam format 4 digit tahun, strip 2 digit bulan, strip 2 digit tanggal. Oke, kita lihat nih, ini ada di this mylib tgl Indo. Dia ada di libraries application, libraries mylib. Ada nih tgl Indo. Ini ada di application, library, mylib.php. Nah, tgl Indo nih. Menjadikan tanggal dalam format tanggal, nama, bulan, tahun. Parameternya adalah tanggal, formatnya YY, 4 digit, strip MM, strip TD. Oke, $X sama dengan exploit. Nah. Ini tadi kan tanggalnya bentuknya seperti ini. Ini exploit itu buat misahin tanggal berdasarkan string tertentu. Ini jadi karena formatnya ini kan ada stripnya. Kita ekstrak. Terus disimpan ke $X. Jadi ada ini, isinya ini.
ini sama ini. Ya, jadi tahunnya itu $X ke 0, karena array dimulai dari angka 0. Bulannya itu X1 nih, X1 nih ya. Ini bulan. Tanggalnya berarti X2. Nih, X2. Nah, bulannya masih dalam format 2 digit kan, 2 digit indeksnya kan. Nah, ini saya bikin lagi function namanya bulan Indonesia. Jadi $bulan, $this bulan Indonesia. Panggil lagi function bulan Indonesia. Ya, tadi dari angka misalkan 09 ya, bulan September. Tanggal 9 saya mau rubah jadi September. Ya, bulan Indonesia, indeks menjadikan bulan format Indonesia. Parameternya adalah indeks bulan 01 sampai 12. $bulan sama dengan 0, awalnya 0. Terus pakai sweet cache. Ya. Sweet cache, nah, cache 01, maka $bulannya Januari break. Cache 02, bulan Februari break. Ya. Nah, kalau 09 dapatnya di sini. 09 itu September. Maka di return, dikembalikan $bulannya. Ini dikembalikan yaitu September. Masuk ke sini September. Jadi return-nya ini berarti tanggal, terus ini September, ini tahun. Nah, itu fungsi TGL Indo nih. Buat merubah YYMMDD jadi tanggal, strip, nama bulan, strip tahun. Dalam bahasa Indonesia. Terus ambil data laporan. Nah, laporannya ini berarti karena ngambilnya dari database, harus ada model. Ya, ini pakai lab jual model, get laporan, tanggal awal, sama TGL akhir. Ini di lab jual model ya di sini. Nah, ini get laporan. Nah, get laporan ini select dari tabel penjualan. Kita ambil nomor penjualannya, ambil TGL penjualannya, ambil nama NM pelanggannya, terus di sum, dihitung penjumlahan, KTY. Tadi KTY ini ada di tabel detail penjualan ya. KTY dikali harsat itu adalah order total. From dari tabel detail penjualan yang join ke tabel penjualan. Join ke tabel penjualan, relasinya adalah tabel detail penjualan dot nomor penjualan sama dengan tabel penjualan dot nomor penjualan. Terus join lagi di sini buat dapetin nama pelanggannya. Jadi join ke tabel pelanggan, karena kita butuh pelanggan ya di sini kan. Kalau nggak ada pelanggannya, kita nggak usah join ke tabel pelanggan. Jadi join ke tabel pelanggan, yang tabel penjualan kode KDPLG sama dengan tabel pelanggan KDPLG. Nah, ini berarti harus tahu struktur datanya ya. Nah, ini nih. Ini kan detail penjualan relasinya ke barang sama ke penjualan. Terus penjualan relasinya ke pelanggan sama ke detail penjualan. Terus where-nya ya. Where tanggal penjualan lebih besar dari tanggal awal, where lagi, dan tanggal penjualan lebih kecil daripada tanggal akhir. Terus order by, urutkan. Nah, urutkan berdasarkan nomor penjualan, ascending. Ini udah urut ya, berdasarkan ini nomor penjualan ascending. Terus group by. Ini supaya dapat sum-nya, jadi di group by. Nah, group by berdasarkan nomor penjualan. Terus di get, ya, dijalanin query-nya, dikembalikan array-nya. Nah, ini kalau bingung query-nya, ini kita bisa munculin dulu query-nya di layar. Ya. Misalkan kita takut, ini query-nya bener nggak sih ini? Oke, biar nggak salah, kita bisa munculkan pakai ini echo $this db last query. Ya, atau bisa pakai die. Kalau kita pakai die, ini baris berikutnya nggak bakal dibaca. Tapi kalau pakai echo, baris berikutnya masih dibaca. Oke, kita coba nih. Saya udah die ya. Ulang ke ini ya, PDF ya. Cetak.
Nah, ini query-nya nih. Ya, karena tadi kita pakai di die $disDBLess query, maka query-nya muncul. Nah, kalau query muncul diapain ya? Kita coba di PHP admin ngetes, ini query-nya bener nggak nih? Jadi harus ini query juga ya, harus bisa ya. Oke, ini sudah di pelatihan CI. L. Paste ya. Go. Ya, nah kita udah dapetin data seperti ini nih. Jadi ini kita sesuaikan dulu ya. Kita mau formatnya laporannya kayak gimana? Oh, saya mau munculinnya nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pelanggan sama total. Nah, jadi di hasil query-nya juga harus sama. Nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pelanggan, order total. Ya. Oke. Terus balik lagi ke tadi get laporan dipanggil dari controller kan dari sini ya. Nah, baru kita bikin PDF-nya. Ini bikin PDF itu pakai ini, new FPDF. Karena dia nama kelasnya adalah FPDF, kita bikin objek baru namanya $PDF. Oke. Terus kita tambahin halaman. Jadi kalau ini kan dia masih kosong nih halamannya. Kita bikin satu halaman, add page. Terus atur fontnya, $PDF set font. Nah, fontnya apa? Arial. Bold, ukuran 16. Terus kita bikin ini, PDF cell. PDF cell itu kita bikin kotak. Bikin sebuah kotak dengan lebar 190, tingginya 7, bordernya 0, terus tulisannya nih, tulisannya laporan penjualan. Itu buat yang ini nih. Nih, laporan penjualan. Nah, lebar 190, tingginya 7, tulisannya laporan penjualan. Terus 0, tidak ada border. Jadi nggak ada garis tepi di sini. Ya. Terus tidak ada enter setelahnya, ini nih. Rata center, rata tengah. Jadi laporan penjualan dia rata tengah. Nah, misalkan ini saya ganti 1 deh, ini 1. Jadi bordernya 1. Ini angkanya antara 1 sama 0 aja. Terus tidak ada enter, ini berarti ada enter. Nah, saya mau ngetes. Oh iya, ini saya tutup lagi tadi ya die-nya ya. Ini die-nya saya matiin lagi. Nah, supaya muncul di balik ke sini. Nah, September. Nah, ini kurang ke bawah dia. Ntar. Masalah di CSS-nya. September. Ya, di PDF langsung kebuka. Nah, ini nih, ada garis tepinya nih. Karena diatur tadi bordernya 1, dia ada border. Terus enter, ini ada jarak kan di sini. Nah, dari laporan penjualan ke objek di bawahnya itu ada enter. Bandingkan dengan yang ini. Ini nggak ada jarak. Ya. Nah, jadi itu fungsinya dari ini nih. Jadi bordernya 1 ada border, terus 1 ini berarti ada enter. Katanya center. Ini bisa L left ya atau R right. Terus LN nih, LN enter ya, saya bikin enter lagi sekali. Terus cell, bikin cell lagi. Ukurannya saya kasih sama 190, tingginya 7. Nah ini tadi tanggal ya, dapat dari sini kan, tegel awal Indo, strip. Ini kan variabel, ini string ya, dipisahkan dengan titik. 0,
tidak ada border. Ya. 1 berarti ada enter setelahnya. C center. Ini kan habis yang ini nih, dia ada enter 1 kali. Ada jarak. Oke, terus ini enter saya, berarti enternya 2 kali. Terus, sorry, yang ini ya, yang ini. Enter 2 kali. Kemudian buat header tabel data, tentukan labelnya, panjang kolom, dan perataan. Nah, ini buat header. Header itu ini nih, header table. Nomor penjualan, tagel penjualan, nama pelanggan, total. Nah, bikin header ya, dollar header sama dengan array. Nah, array label. Label ini buat teksnya apa ya yang akan muncul. Ya, nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pelanggan, total. Terus lengthnya itu ukuran ini nih, berapa pixel di sini ya. 30. Ini 30, ini berarti 40, 40, 30. 30, 40, 40, 30. Terus line, rata apa? Rata C ya. Center, center, center. Tapi yang ini saya kasih right karena total. Ya, total ini nih ya. Saya kasih right. Supaya bacanya enak, dia rata kanan kalau angka. Oke, ini bikin header udah. Terus dibikin lagi ya set font. Nah, kita atur fontnya. Fontnya Arial, tidak tebal, ukuran 10. Ini kan fontnya dia lebih kecil nih. Daripada yang ini. Tadi kan nih atas 16, nah ini 10. Terus latar belakang warna hitam, background nih. Set fill color itu buat background-nya. Background-nya 000 itu hitam. Yang formatnya RGB. Background-nya hitam. Terus teksnya putih. Set text color buat ganti warna teks. 255, 255, 255 yang warnanya putih. Terus bikin bordernya. Ya. Ini set draw color 12800. Ini warnanya merah ya. Terus print header. Kalau ini tadi kita baru bikin apa? Variabelnya aja. Nah, untuk ngecetak headernya di sini. For each dollar header, ini dollar header, S kolom, jadi dia akan baca ininya. Terus dollar PDF, cell, bikin cell lagi, kolom, lengthnya berapa? Nah, lengthnya dapat dari sini. Jadi ini dollar cell, panjangnya 30, terus 5, ini tingginya 5. Label, ini labelnya. Terus 1, berarti dia ada border ya, 1 ya. Ini kan ada garis-garis tepi di sini. 0 tidak ada enter. Terus C rata tengah ya. Ini karena headernya semua rata tengah. True, parameter terakhir nih. Ada penjelasan di sini. Jika true berarti menggunakan warna latar belakang. Ya, latar belakangnya berarti hitam tadi. Kalau nggak ada settingan ini nih, berarti dia tidak pakai warna latar belakang. Karena di contoh sebelumnya, dia nggak ada ya. Habis C ya udah habis. Defaultnya dia tidak ada warna latar belakang. Terus habis bikin ini, enter. Ya, kita mulai bikin datanya, munculin data. Ya, set fill color, nah ini tentuin warnanya apa ya, warna belakangnya, terus text colornya 0 itu hitam. Atau boleh juga 0,0,0 sama. Fontnya Arial 9, nah ukurannya lebih kecil ya, dibanding yang ini ke 10. Fill-nya false, ini buat latar belakangnya. Terus totalnya 0. For each data detail laporan. Nah, kita mulai looping nih. Looping ya. Nah, loopingnya dapat dari mana? Dapat dari data yang ini. Ini nih, detail laporan. Tadi kan sudah kita jalankan di mana? PHP MeAdmin ya. Datanya kayak gini. Nanti kita mau munculin data, kita pakai for each. Ya, ambil record yang pertama, ya baca, tampilkan di layar. Ambil record kedua, baca, tampilkan di layar. Seterusnya sampai recordnya habis. Nah, itu pakainya for each. For each dollar detail laporan, ya S, ID, terus tanda panah dollar detail. Karena dia array kan, array. Ini ID adalah urutannya, atau indeksnya.
Ini detail adalah isinya. Nah, kita bikin $i dimulai dari angka 0. Nah, tadi datanya gini ya. Oke, 0. Subtotal. Subtotal, ya kita bikin dulu variabel total. Ini variabel total itu saya pakai buat ini nih, buat yang ini. Dan nanti selama looping, saya bikin variabel namanya subtotal. Jadi subtotal sama dengan detail, $detail dapat dari sini ya. Terus order total itu dapat dari nama field nih. Di sini order total. Karena di sini order total ya, O-nya kecil, T-nya besar. Sama nih. Terus $total sama dengan $total plus $subtotal. Ini $total tadinya 0. 0 ditambah subtotal. Terus jadiin format rupiah Indonesia. $detail, order total, sama dengan $dis, mylib rupiah. Nah, ini saya sudah bikin library lagi buat munculin dalam format rupiah. Karena defaultnya seperti ini kan, 62.000 nggak pakai titik, nggak pakai pemisah ribuan. Nah, dengan fungsi rupiah ini, dia jadi ada pemisah ribuannya. Ini ada di mylib rupiah. Jadi function rupiah dia panggil number format, ini fungsi di PHP. Angkanya berapa? 0. Ini berapa angka di belakang koma 0 ini. Terus ini koma, ini pemecah desimalnya. Ya, kalau rupiah kan kita nggak pakai desimal, makanya di sini 0. Terus koma titik, titik adalah pemisah ribuannya. Pakai titik. Terus tanggal Indonesia juga ini ada tanggal kan? Karena aslinya dia itu ini nih, tahun strip bulan strip tanggal. Nah, supaya bacanya enak, jadi 1 September 2019. Nah, kita panggil lagi pakai di mylib tgl indo. Oke. Terus for each ya, looping detail cell. Jadi detail ini tadi nama apa? Nama di sininya nih. Oh, tadi sini nih ya. Jadi detail itu dia dapat satu record nih. Nah, satu record ini kita munculin lagi pakai for each. Kita baca per kolom. Ya, $detail $cell. $PDF kita bikin cell. Panjangnya berapa? Panjangnya pakai $header I length. Nih, 30. Terus koma 5 ya. Terus $cell-nya dapat dari sini. Ini berarti isinya nih. $cell adalah isinya. Terus I, ini berarti pakai border. 0 itu tidak ada enter ya. Header, align. Nah, ini align-nya tadi ada di sini. Center. Fill. Nah, fill-nya false. Berarti yang pertama dia nggak pakai background ya. Background-nya putih jadinya. Karena pertama isinya false. Terus I++. Terus dirubah lagi $fill sama dengan tidak $fill, not $fill. Yang tadinya false jadi true. Ya, kalau true di sini true berarti dia munculin background. Nah, makanya di sini selang-seling dia. Putih, biru ya. Karena dia si $fill ini isinya berubah dari false jadi true, nanti true jadi false lagi. Jadi background-nya antara putih sama biru nih. Terus ln itu enter. Jadi abis for each yang ini kan dia bikin satu baris. Kalau for each yang ini buat munculin kolomnya. Nah, setelah satu baris, enter. Jadi setelah bikin record yang pertama, enter. Baca lagi kan record yang kedua, looping lagi terus. Nah, nanti sampai datanya habis. Terus munculin total, ya tadi ada total ya di sini. Font Arial B10. Nih. Bold ya, bold 10. Terus selnya 110,5. Nah, ini kenapa 110? Karena ini ada 3 kolom, saya gabung. Jadi satu nih. Ya, ini kan tadi 30, 40, 40. Jadi dijumlahin 110. Ya, 0,5 tingginya 5. Terus total
dia ada garisnya atau ada border ya, tidak ada enter, rata tengah true. Ya. Jadi ada backgroundnya nih kan, dia true. Cell bikin lagi ya buat yang ini nih. 35 ya, terus bikin $D smiley rupiah total. Kita sudah siapin variabel totalnya. Ya, 1, 0, R rata kanan, true, dia ada backgroundnya. Terus download dengan nama laporan.pdf. Pakai D. D ini buat download. Terus nama file laporan jual.pdf. Jadi begitu di download, nah ini namanya laporan jual.pdf nih. Ya. Jadi ini ada angka 28-nya karena saya udah download 28 kali. Ini kan tergantung si browser ya. Defaultnya dia laporan jual.pdf. Nah, itu laporan jual bentuknya PDF. Oke, silakan jika ada yang mau ditanya dulu untuk PDF. Pak Wahyu, Iya, Ibu. kalau ini kan tadi untuk judul center ya. Kalau untuk tabel apa ada perintah untuk dibuat rata tengah nggak Pak Wahyu? Untuk yang ini ya, Bu, isi tabel ya, Bu? Iya, isi tabelnya, nomor penjualan ini kan miring ke kiri ya. Ini rata tengah ya, Bu? Tengah ini, Bu? Enggak, bukan maksudnya tabelnya ini loh, tabel kotak tabelnya. Oh, iya, iya. Kotak Tabelnya mau ditaruh kan, di tengah-tengah gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Oke, supaya tabelnya ke tengah sih kita harus ngitung dulu nih, ini panjang ini berapa, panjang halaman ya. Dari kiri ke kanan ini berapa panjangnya. Terus nanti tabelnya panjangnya berapa, kita bagi 2, baru kita taruh tengah-tengah. Defaultnya dia nggak ada buat settingan si tabel ini rata kiri, tengah, atau kanan. Oh gitu ya Pak. Kalau defaultnya panjang layar ini berapa ya Pak? Wah, saya nggak pernah ini ya, ukur ini Jadi berapa ya, kira-kira. Harus nyoba-nyoba gitu ya Pak ya? Sebenarnya sih ada defaultnya, cuma saya nggak pernah ngeh gitu Bu, berapa Bu. Oh iya, oke. Kasih Pak Wahyu. Iya. Oke, itu yang PDF. Terus yang Excel tadi belum dibuka ya. Oh ini nih Excel ya. Tadi saya sudah download Excel. Oke, untuk yang Excel, kita lihat formatnya seperti apa. Untuk yang Excel sebenarnya datanya sama seperti ini. Untuk mengambil dari modelnya ya, kan data penjualan yang sama. Cuma nanti kita tinggal panggil library Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Oke, sambil ini saya jelasin dulu. Nah, untuk Excel, saya pakai library namanya PHP Spreadsheet. Nah, ini untuk mencetak XLS. Ya, PHP Spreadsheet adalah library PHP yang berfungsi untuk mengolah file spreadsheet di PHP. Nah, ini dokumentasinya, dia bisa nyetak ODS ya buat Linux atau XLS X atau XLS atau CSV. Nah, yang saya contohin di sini adalah XLS. Nah, jadi ini cara dokumentasinya ada di sini ya. Terus untuk instalasinya, nah dia pakai yang namanya Composer. Jadi di panduannya ya, gimana sih cara pakai PHP Spreadsheet? Nah, saya harus download software yang namanya Composer. Jadi beberapa library PHP yang ada di internet, itu kalau kita mau pakai, itu kita harus install namanya Composer. Ini buat aplikasi manager paket atau package manager. Jadi begitu kita, misalkan kita mau butuhnya PHP Spreadsheet.
Nanti dia langsung tahu, oh PHP Spreadsheet ini butuh tambahan modul apa lagi sih. Nah, modul-modul yang dibutuhin ini langsung di-download secara otomatis. Jadi kita nggak perlu download satu-satu ya. Kayak dependencies lah kalau di Linux. Di dependencies-nya apa, dia langsung ke download semua. Nanti saya pakai yang versi Windows. Ya, ini installnya sih tinggal next doang ya untuk install Composer ini. Oke, next. Nah, setelah diinstal, untuk pakai si Composer itu, kita masuk ke command prompt. Command prompt, terus masuk ke folder ini kita ya. Dokumen kita ada di mana? Ini kan saya masuk ke D, saya ada di D, htdocs pelatihan CI. Ini dari sini. Terus tinggal panggil Composer require PHP Office / PHP Spreadsheet. Jadi di panduan tadi ya buat downloadnya di mana dokumentasi yang di sini itu dijelasin kalau mau download install Composer, terus jalanin ini perintah ini. Nah, ntar abis dijalanin, nanti akan download kayak gini. Oh, si PHP Spreadsheet itu butuh dependensinya apa aja? Oh, butuh ini gitu ya. Nah, ini jadi downloadnya jadi bukan cuma satu, bukan cuma PHP Spreadsheet, tapi ada 4. Gitu. Nah, ini selesai. Nah, dia akan nyimpen di file namanya autoload. Terus dia akan bikin satu folder baru nih ya. Sejajar dengan application ada namanya vendor. Nah, di vendor salah satunya ada file autoload.php. Sama ada folder PHP Office. Oke, jadi setelah ada folder vendor, kita buka ini application config.php. Nah, ubah lokasi folder vendornya di vendor/autoload.php. Jadi kayak gini nih. Jadi supaya fungsi-fungsi yang ada di sini tuh langsung kepanggil. Terus bagaimana cara memanggilnya? Sebelum PHP Spreadsheet digunakan di aplikasi, kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita bikin sebuah class controller. Nah, cara bikinnya gini, use PHP Office, PHP Spreadsheet. Kemudian buat sebuah objek ya. Jadi selain dipanggil, kita bikin objek baru namanya $spreadsheet. Ini bebas variabelnya. Sama dengan new spreadsheet. Ini kelas ya. Kelas si PHP Spreadsheet-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan semua metode yang ada di library PHP Spreadsheet. Oke, nah kita tadi udah muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. File Excel-nya. Jadi ada satu, ini apa namanya, sheet ya. Laporan penjualan 06/08/2020. Ini saya bikin sesuai dengan tanggal cetaknya. Terus ini sama kayak tadi, ini judulnya laporan penjualan. Ini. Terus ini kolom-kolomnya. Totalnya berapa? Totalnya saya belum munculin ini ya. Nomor penjualan, tanggal penjualan, nama, total. Oke, terus kita lihat di laporan XLS. Nah, di laporan XLS, tadi sama saya panggil TGL Indo, ya buat ngerubah jadi bahasa Indonesia ya, sama kayak PDF tadi. Ini buat ngambil laporannya juga sama. Terus bikin objek dulu nih. Nah, bikin objek baru berdasarkan kelas spreadsheet. Ya, $spreadsheet, new spreadsheet. Setelah bikin objek, nah, maka objek ini bisa memanggil function-function yang ada. Oke, spreadsheet, set active sheet index. Indeksnya dimulai dari 0. Jadi maksudnya kita lagi aktif di indeks yang ke-0 nih, yang ini ya. Kita lagi aktifnya di sheet yang ini, sheet yang pertama. Tapi kalau di PHP dia dimulai dari angka 0. Terus set cell value, kita bikin
isi selnya. Sel A1 isinya laporan penjualan. Nih. Sel A2 isinya tanggal Indo, strip, tanggal akhir Indo. Nih. Terus masih aktif lagi ya spreadsheet, set active sheet index 0. Bikin lagi set cell value A4. Ini sebenarnya nggak usah ada ini lagi, nggak apa-apa. Kita lanjutin di sini boleh nih. Yang penting sebelum titik koma. Nggak apa-apa nih saya pisah jadi 2. A4 itu nomor penjualan, A4. Terus B4 ya, C4, D4. Total. Oke, terus $I sama dengan 5 ya buat looping data. Total 0. Ini kenapa 5? Karena kita mulai dari ini yang kelima. Baris yang kelima. Kita mulai looping dari baris yang kelima. Total sama dengan 0 ya. Nanti buat ngitungnya ini saya kasih angka 0. For each DT laporan S $ID DT. Ini tadi for each loopingnya sama ya dari ini DT laporan S $ID $DT. Subtotal sama dengan $DT order total. Ini tadi sama seperti PDF. Ini adalah nama field yang sudah kita select. Total sama dengan total, mulai dari angka 0, plus subtotal. Jadi total nanti akan selalu bertambah ya, sebanyak loopingannya. Terus spreadsheet masih set active sheet index, ya 0. Set cell value A yang keberapa? A yang ke $I. 5 berarti ya, mulai dari 5. Oke, A5, munculin $data nomor penjualan. Ya, $DT dapat dari sini. Ini $DT. Nomor penjualan adalah nama field yang diselect di sini nih. Kan nomor penjualan, tanggal penjualan, NM pelanggan, order total. Terus untuk A-nya ya. B-nya, B kelima. B5 munculkan $di smiley tanggal Indo dari tanggal penjualan. C, munculin NM pelanggannya. D kelima ya, order totalnya. Terus I-nya tambah 1, jadi 6. Nanti karena datanya masih ada, ya dia looping lagi nih. Jadi berapa? A6, ya, B6, C6, D6. 6, 6, 1, 7. Ya, looping terus. Nah, sampai nanti data yang terakhir dibaca nih. Oke, data terakhir dibaca, loopingnya selesai ya. Jadi selesai baca dari sini sampai sini. Terus set active sheet index yang ke-0 lagi, set cell value A yang ke I ya, I-nya tadi sudah ke berapa nih? Ke 14. Jadi kalau di saya ini A14, total, tulis total. Terus ini di mana? D berarti D14. Set cell value D14 $total. Yang sesuai dengan isi variabel. Terus spreadsheet, get active sheet-nya, set title. Nah, ini kita lagi aktif di sheet yang mana. Terus bikin titelnya laporan penjualan tanggal hari ini. Nah, ini buat judul yang di bawah nih. Laporan penjualan 06/08/2020. Jadi kalau mau diganti judulnya, gantinya dari sini. Terus $writer, nah bikin new XLX dari $spreadsheet. Nah, kita bikin jadi Excel. Ini. Terus kasih nama filenya apa? Laporan penjualan. Ini tadi nama filenya sama nggak ya? Laporan penjualan ya. Sama. Terus ini buat content type-nya, kita kasih tahu dia itu Excel ya, file Excel. Bikin ini attachment-nya apa? .xlsx. Nama filenya. Terus $writer save. Kita simpan sebagai sebuah file, terus di-download. Download file. Ya, kalau di browser kan emang nggak bisa munculin file Excel, jadi pasti dia ke download. Nah, ini file Excel seperti ini.
Nah, ini kalau mau manual lengkapnya dia ada di PHP. Widget. Nah, ini dokumentasinya ada di sini. Yang tadi kan cara installnya saya ikutin di sini. Sama cara functionnya apa aja di sini ada function by name. Ini ada function ABS ya, ini function Excel nih. Kalau mau hitung-hitungan. Itu banyak. Oke, itu untuk Excel-nya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ya, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Di chat mungkin. Di chat boleh. Stop share dulu. Ya, kalau mau tanya-tanya boleh di chat. Nah, untuk yang tugasnya, ujiannya ya, bukan tugas, ujian. Untuk ujiannya kalau Bapak Ibu udah coba gitu ya bikin aplikasi dengan meniru program yang saya kasih, boleh. Misalkan apa? Misalkan bikin aplikasi buat bikin blog. Ya, buat bikin blog. Misalkan blog itu ada masternya apa aja sih? Oh, ada master kategori ya. Mungkin ada master user buat login. Terus ada postingannya ya, ada postnya. Ya, postnya nanti relasi ke tabel apa kategori misalkan gitu ya. Tapi itu simple, itu terlalu simple. Kalau bisa yang ada transaksinya. Ya, yang ada transaksinya. Apa misalkan? Oh, kayak saya bikin yang buat Prima Solusi itu pendaftaran. Pendaftaran apa? Seminar ya. Itu tapi dari halaman adminnya ya. Di halaman adminnya nanti saya bisa tambahin judul seminarnya atau kategori seminarnya. Saya bisa tambahin user. Transaksinya apa? Nah, transaksinya misalkan nambahin user ke sebuah pelatihan tertentu. Jadi pelatihan ini usernya siapa aja sih? Nah, itu mungkin bisa di checklist atau ditampil satu-satu nggak masalah. Laporannya apa? Laporannya nanti kita bisa lihat pilih ya. Misalkan pilih salah satu pelatihan. Pelatihan A, usernya siapa aja atau membernya siapa aja. Itu bisa juga. Jadi pokoknya gunain ini contoh yang sudah saya berikan. Nah, untuk contohnya nih Pak Nurdin nanya ya, itu saya sudah share di e-learning Pak, di pertemuan ke berapa? Saya cek dulu. Saya dikasih pertemuan ketiga ya kalau nggak salah. Saya cek dulu deh. Atau kalau mau pilihan ganda, saya akan kasih soal sekitar 50 soal untuk satu kali kesempatan mengerjakan. Source code, source, saya taruh di mana? Download coding pertemuan 4. Coding pertemuan 3, coding pertemuan 4. Nah, ini saya sudah share semua programnya ya di pertemuan 4 ya, benar ya Pak Sarizal ya. Nah, di pertemuan 4 yang ini nih, ada nih download coding pertemuan 4.
Ya, sama database-nya juga saya sudah kasih di sini. Nah, ini ya. Oke, jadi ini nanti buat coba sendiri di sini bisa ya. Nah, di pertemuan berikutnya, pertemuan 5, 6, 7 itu kan saya nggak ngasih source code lagi karena semua sudah ada di pertemuan yang keempat. Oke, ada pertanyaan dulu. Ujiannya hari Senin ya, jadwalnya. Sesuai jadwalnya. Pertemuan terakhir berarti di hari Senin, tanggal 10 Agustus. Jadi materinya hari ini selesai nih. Ya, pertemuan 1 sampai 7, tinggal pertemuan 8 itu ujian. Nanti ujiannya tadi boleh pilih mau bikin program sesuai contoh atau mau ngerjain pilihan ganda. Nah, kalau yang pilihan ganda ya di e-learning. Tapi nanti kalau misalkan mau ngerjain yang apa namanya? Program ya, dengan modif program yang saya kasih, ya bikin sistem apa, misalnya bikin sebuah sistem berdasarkan program yang saya kasih, nanti tinggal chat ke saya aja, Pak, saya bikin ini. Nah, nanti boleh didemoin ya, bikin videonya, upload di YouTube, supaya nanti saya bisa lihat. Ya, fiturnya apa aja sih di programnya itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak Wahyu, berarti program yang sudah ada itu diedit aja, tinggal kitanya gitu ya? Diedit, Ibu mau bikin aplikasi apa misalkan. Nanti itu ke saya. Kirim videonya. Kirim video maksudnya Ibu rekam ya. Ibu rekam nih fiturnya apa aja sih? Oh, masternya ini, terus dijalanin Ibu. Bisa insert, edit, delete nggak? Terus transaksinya apa? Sama berarti apa laporannya apa? kirim hasilnya ya Pak ya? Didemoin aja, divideoin aja gitu? Mending langsung didemoin aja. Karena kalau dikirim hasilnya lumayan gede juga ya filenya ya. Atau takutnya ntar malah ada yang kurang-kurang gitu kan codingannya. Khawatirnya gitu sih, Bu. Berarti pilihan ya Pak, bisa bikin itu atau bikin sendiri programnya atau ujian yang tadi, yang pilihan ganda itu. Iya. Betul. Nah, bikin programnya dikumpulin kapan nih? Sekarang hari apa nih? Sekarang hari Kamis. Hari Kamis paling saya kasih sampai hari Kamis, hari Rabu ya, 1 minggu jadinya buat bikinnya. Sama ujian kan? Waktunya sama ujian kan, Pak, selesainya? Iya, waktunya sama. Ujian juga nanti saya kasih waktu sih dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah, Bapak Ibu terserah mau ngerjain di hari apa. Gitu. Kalau program berarti udah bisa mulai bikin dari hari ini ya, mau ada ide bikin apa. Dengan contohnya adalah aplikasi yang sudah saya berikan. Ada pertanyaan? Itu dari Ibu Maria Tuerah. Iya. Ada pertanyaan. Ibu Maria Tuera ini, jadi programnya Ibu diberi kebebasan, yang penting ada master, ada transaksi, sama ada laporan. Dan jangan bikin sistem penjualan berarti. Karena kalau penjualan berarti sama nih. Ini ada master, ya, ada transaksi, ada lapor. Oke. Kalau nambahin boleh ya Pak? Jadi sistem penjualan sama pembeliannya gitu kan, boleh kan? Tadi yang saya sebutin itu minimalnya. Kalau mau lebih canggih lagi boleh, Pak. Transaksinya mau ada 2, laporannya mau ada 2, nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada nih, kayaknya boleh diaktifin kameranya, kita foto dulu nih buat pertemuan Terakhir, sebelum terakhir ujian. ya. Sebelum ujian. Jadi ada waktu beberapa hari buat belajar nih buat ujian. Kalau yang milih pilihan ganda ya, kalau yang milih program ya bisa mulai hari ini mikirin mau bikinnya apa. Nah, Pak Gunawan udah salam. Udah siap-siap. Kayak lagi sidang nih. Udah siap-siap. Ya, Bapak Ibu boleh diaktifkan kameranya jika berkenan untuk foto. Nanti Pak Gunawan yang foto ya, Pak ya? Oke, baik. Oh, oke, yang nggak pakai kamera nggak apa-apa, Pak. Pak Nurdin ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang bisa aja. Yang bisa aja ya. Bisa aja, nggak apa-apa kok. Oke, gimana? Nah, ada lagi yang Gak usah lain. ditunggu lagi. Yang masih mau menghidupkan kamera. Kalau tidak, ya Bu Yuni, Bu Satriawati, Pak Daniel, Bu Ini Jessica. kameranya ini agak-agak gimana katanya nggak bisa open kata Pak Daniel. Oke, oke, Bu Melda, Jessica, Ibu Jessica. Oh, itu Pak Nurdin. Pak Nurdin dia pakai PC Pak katanya. Daniel, Pak Santosa. Pak Daniel enggak. Oke, Udah, baik. kayaknya udah nih. Langsung saja ya. Iya, 1, iya, Pak. 2, 3. Dah. Udah. Saya update di grup ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oh ya, untuk rekamannya nanti saya upload lagi ke YouTube. Mungkin besok baru selesai. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesertaannya. Jangan lupa untuk ujiannya hari Senin. Saya buka untuk yang pilihan ganda. Ini record Zoom-nya nanti di-share juga ya Pak ya? Iya Tadi Bu. Saya Nanti saya share, saya upload ke YouTube. Iya, ya. Makasih ya Pak Wahyu. Iya, sama-sama Bu.